Ya, saya pengen Mbak Ratna berbagi pengalaman kepada teman-teman yang belum pernah puasa 72 jam. Memang ini terdengar ekstrim ya, sebenarnya enggak sih. Enggak, kalau saya rasa puasa 24 jam, 2 hari, 48 jam atau 72 jam sama aja, laparnya sama, tapi nggak lapar-lapar banget kok, nggak lapar-lapar Iya, banget. betul. Iya, jadi nggak sampai, aduh nanti gua mau mati nanti, nggak juga seperti itu. Jadi tolong diceritakan buat teman-teman Mbak Ratna, apa yang Mbak Ratna alami dan kenapa mau melakukan ini. Ini juga saya dulu nanti menjawab pertanyaan dari Pak siapa tadi barusan, berat badan saya turun terus, bagaimana cara menaikkannya. Tapi saya akan mungkin pengalaman-pengalaman istimewa yang didapatkan selama puasa 70 jam. Silakan, Pak. Iya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya cuma share pengalaman aja kenapa saya melakukan IF72. Jadi awalnya itu waktu saya ikut PMB-nya MOBI itu kan IF-nya 24. Lalu di awal bulan Januari tanggal 1, tepatnya Januari itu berat badan saya turun sampai 59 kilo dari 78. Jadi sebetulnya masih 2 kilo lagi untuk berat badan ideal yang pas tengah-tengah gitu, karena itu 57. Tapi suami dan saudara lain bilang jangan terlalu kekurusan deh. Gitu. Akhirnya saya kurangi F24 jadi F16. Berat badan saya naik ke 62 kilo. Waktu itu sudah menuju UVT. Dan UVT saya tidak selancar yang lain yang langsung 4 minggu selesai 4 kali. Tidak bagi saya gitu. Saya di UVT 3 sempat mentok. 3 minggu saya coba gagal terus karena gula darah 2 jam saya selalu di atas SOP. Jadi saya merasa kok badan saya nggak enak ya selama ini GMD murni, masuk UVT, masuk karbo beberapa kali, badan saya agak tidak, menurut saya ya rasanya nggak sesegar biasanya. Jadi saya ingin menghabiskan karbo yang ada di badan saya. Jadi kebetulan saya masuk di grup Banten yang sangat suportif untuk IF72, saya ikut nyoba gitu. Jadi saya coba waktu itu, IF72 saya itu saya awali dengan puasa sunnah hari Senin. Jadi dimulai dari sahur hari Senin itu sampai jam buka puasa itu, kemudian saya lanjut lagi di hari berikutnya. Saya nggak bisa share fotonya ya, tadi saya pengen share foto di grup, di chat room nggak bisa, tapi intinya saya memulai dari gula darah 129, itu gula darah 2 jam setelah sahur, dan kemudian di IF 60, ya 60 itu gula darah saya 56. Tadinya saya pikir di F72 akan turun, ternyata enggak, malah naik 57. Itu ada ceritanya nanti. Ya, saya cuma cerita awal dulu deh. Jadi di IF, saya karena biasa IF 24, pada saat lewat 24, ya betul ada lemas. Ada lemas, ada agak berkunang-kunang. Kemudian saya pikir ini saya perlu booster semangat nih. Saya kontak teman di Banten, Pak Freddy, Ketua MCB, MOBI Chapter Banten. Nah, Pak Freddy ini ngomong, saya tanya, saya bilang agak lemes ya lewat 24, apa karena nggak terbiasa sebelumnya gitu. Dia cuma bilang, saya nanya, lanjut nggak ya? Dia bilang gitu kan. Terus jawab, lanjut. Ingat, F72 itu keuntungannya banyak sekali katanya. Ya betul, F72 itu dari yang saya pelajari, yang saya baca, itu adalah puncak autofagi. Nah, jadi saya mau mengejar itu puncak autofagi. Kemudian ternyata betul setelah sekitar antara 24-36 itu saya tadi memang lemas gitu. Tapi itu nggak nyampe setengah jam ternyata. Nggak lama setelah saya selesai chatting dengan Pak Freddy, entah karena juga booster semangat atau memang prosesnya terjadi demikian, badan saya seger lagi.
seger lagi, saya bisa naik motor itu keliling. Kebetulan hari itu ada urusan ke beberapa tempat, saya bawa motor keliling dan saya baik-baik saja. Sorenya sebelum buka saya cerita, sebelum IF berapa berarti 36 ya, hari kedua 48. Itu saya ngobrol lagi sama Pak Freddy. Kok kemarin bisa oke ya? Bisa naik. Kata Pak Freddy waktu itu, ilmu dari Pak Eko yang disampaikan, ada perubahan energi dari karbo ke keton. Dan Betul. itu kalau sudah IF 36 ke atas, energinya super keton. Nah, setelah kejadian itu, sampai ke IF 72, sama sekali saya tidak ada merasa lemas. Segar-segar saja, saya bekerja baik-baik saja, melakukan kegiatan sehari-hari, dan di akhir menjelang F72 tadi, itu saya kan mulai puasanya itu dari jam 4:30 pagi, karena selesai sahur di hari pertama. Jam 3 pagi itu, menjelang IF72, saya mengantar suami ke bandara. Dan pulang sendiri membawa mobil. Itu pas di F72, saya malah ragu, buka nggak ya, karena badan saya seger banget. Asli seger banget, gitu. Jadi saya mikir apa mau lanjut nggak. Tapi karena saya bilang coba yang pertama aja dah. Akhirnya saya baru buka di IF di jam ke 76, 2 jam setelah itu, 6:30 baru saya makan. Karena saya kenapa jam 7 saya ingat siklus sirkadian. Jangan sampai terganggu gitu. Teori saya aja sih, atau nggak tahu salah. Tapi benar. Jadi 6:30 baru saya makan. Jadi total sih 74 berarti ya. Begitu Pak Eko. Mbak Ratna bisa disampaikan kesan bahwa sebenarnya puasa 48 atau bahkan 72 jam bukan puasa yang mematikan. Tapi adalah puasa yang menyegarkan. Benar kan? Benar kan? Iya. Nah, ini tolong disampaikan kepada teman-teman. Nggak mungkin, itu puasa yang nggak mungkin, itu orang sakti banget. Sekarang orang sakti, saya orang baik-baik aja, orang normal. Ya, tolong disampaikan. Ya, kalau saya sih merasakan pertama tadi ya, tidak ada rasa lemas tuh yang pasti. Karena biasanya orang bilang pasti lemes nih, pasti lapar nih. Gitu. Tapi kita kan ada tekniknya, ada strateginya. Kalau misalnya merasa lemas, artinya gini, bukan cuma merasa lemas sih, intinya tetap teratur minum air hangat. Jadi air hangat menjelang panas. Nah, itu teorinya Pak Warsono tuh. Minumlah air hangat cenderung panas. Nah, dengan minum air itu biasanya keringetan lagi, agak keringetan dan segar. Gitu. Kalaupun merasa lemas boleh minum, sebelum lemas pun minum dulu gitu. Jadi ya saya nggak sih Pak, kalau tadi sih apa yang dikatakan Pak Eko melalui Pak Feni, informasi yang saya terima tentang perubahan dari karbo ke keton itu kerasa banget, sangat terasa. Jadi pada saat pindah ke keton itu ya tadi itu badan segar lagi, saya bisa naik motor kemana-mana. 3 hari itu saya tetap melakukan pekerjaan saya sehari-hari, tetap berpikir. Ya, pekerjaan saya kan banyak membaca dan menulis, jadi perlu banyak berpikir, dan itu tidak terganggu sama sekali. Nah, gitu. Ya kalau ngantuk mah tidur aja sih, nggak usah khawatir GND gitu kalau tidur. Ada yang sebagian mengatakan bahwa ini kalau nggak makan bisa bolot, benar nggak kira-kira Mbak? Alhamdulillah enggak tuh. Enggak ya? Enggak. Kemampuan berpikir tetap bagus ya? Tetap bagus, tetap clear. Ini insya Allah besok saya mau coba lagi. Dari sore ini jam 6 sore. Bukannya sudah diprotes berat badannya? Oh, berat badan waktu itu sudah 62 dan saya nggak cek juga ya. Sekarang berat badan saya naik lagi 3 kilo. Nggak salah. Makanya besok saya mau yang 72. Iya, itu ada pertanyaan. 72 itu off ya Pak dan Ibu. Jadi boleh minum apa saja selain air hangat? Pertanyaannya, Bu Suharyati. Iya, kalau ya sebetulnya sih kalau informasi yang saya terima, teori yang saya terima dari Pak Roy, di atas IF74 boleh minum susu kefir 2 kali 100 ml pagi dan sore.
Tapi karena niat saya waktu itu ingin mengejar puncak autofagi, ingin melihat bagaimana regenerasi sel terjadi secara maksimal. apa adanya terjadi dilakukan oleh tubuh kita, saya cuma minum air hangat aja. Saya nggak mengkonsumsi yang lain. Ya, baik. Saya akan sedikit menambahkan penjelasan Mbak Ratnayu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Mbak Ratnayu sebenarnya bukan suatu yang ekstrim apabila kita mengetahui dasar-dasar pemikirannya. Jadi sebenarnya puasa itu adalah upaya tubuh kita untuk membuang karbohidrat. Kita ketahui bahwa ternyata apabila karbohidrat terlalu banyak pada tubuh kita, maka kita cenderung lebih tidak sehat. Bapak Ibu lihat pelanggan-pelanggan orang ya, pemijat yang tukang urut dan sebagainya. Itu orang-orang memakan karbohidrat. Tetapi orang-orang yang memakan protein jarang deh. Mbak Ranayu terakhir pijat kapan? Terakhir dipijat kapan lupa. ya? Lupa ya. 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Kok tahu saya suka diurut, Mas? Iya, orang-orang diabetes gitu pasti. Ya agak rutin sih sebulan sekali ya. Ya. Bulan kemarin. Dari banyak tanya jawab ke hal-hal yang sifatnya tidak terlalu prinsipal tapi sering dilakukan adalah orang yang diabetes sering dipijat. Dia sering cepat pegal. Dia mudah flu, mudah sakit, mudah tidak nyaman badannya. Itu orang ciri-ciri orang pemakan karbohidrat, apalagi pemakan karbohidrat tulen. Itu selalu begitu. Dan pada saat menjadi pemakan protein, ada salah satu cara untuk menghentikan rasa sakit itu adalah dengan mengurangi karbohidrat. Nah, makan karbohidrat itu biasanya dengan puasa. Dengan puasa, harapannya adalah semua karbohidrat akan dibakar. Karena kenapa? Begitu mulut terkunci, tidak ada lagi asupan, maka semua karbohidrat yang tubuh kita akan dihabisi oleh sel-sel kita sendiri karena dijadikan sebagai konsumsi bahan bakar. Pada saat bahan bakar mulai menipis, tubuh mulai kebingungan dulu. Ya biasanya ada mulai kebingungan, ini nggak enak banget segala macam. Enggak, sebenarnya tubuh juga pintar. Pada saat bahan bakar karbohidratnya habis atau glukosanya habis, maka tubuh akan berusaha beralih mengurai lemak yang kita punya. Dan kemudian lemaklah yang diurai menjadi keton. Dan keton menjadi bahan bakar selanjutnya. Dan fenomenanya yang terjadi adalah badan kita yang pegel nggak pernah lagi sakit. Nggak ada pegel-pegel, nggak ada kerokan, nggak ada segala macam. Lebih nyaman. Itu biasa. Saya lihat dari semua orang yang diabetes itu ya, termasuk dari beberapa teman yang kemudian mereka menyampaikan apa pengalaman mereka selama sakit, ya mereka suka dipijat. Ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Pijat, badannya pegal-pegal. Saya membuat pegal karbohidrat. Karbohidrat membuat pegal. Dan itu namanya menjadi kebiasaan umum. Jadi puasa 72 jam adalah upaya untuk menguras karbohidrat. Tapi ada satu lagi kelebihannya. Benar apa yang disampaikan oleh Mbak Ratnayu adalah pada saat kita melakukan proses 72 jam, pada saat lemak kita mulai menipis, biasanya tubuh akan mempersiapkan bahan bakar yang ketiga. Apa namanya? Keton juga. Tetapi dari mana datangnya? Dari protein. Sekali lagi, bahan bakar kita ada 3. Pertama adalah bahan bakar yang datang dari karbohidrat. Apabila kita puasa, maka tubuh akan mengambil sumber tenaga dari lemak yang kemudian dijadikan keton. Karbohidrat habis, menjadi keton dari lemak. Keton dari lemak mulai habis, maka keton dari protein. Nah, protein inilah yang disebut dengan autofagi, di mana protein kita akan mulai diambil satu persatu. Yang sakit dulu biasanya, tubuh juga selektif. Protein-protein bermasalah, seperti protein penyusun dari pankreas misalnya, itu akan diambil. Penyusun dari sel tubuh kita yang bermasalah diambil dulu. Sel-sel yang bermasalah dari jantung diambil semuanya.
semua organ kita yang bermasalah akan diambil oleh tubuh kita, dijadikan bahan bakar, dibakar, dibuang. Nah, apabila kita melewati proses autofagi kurang lebih 2 hari, 3 hari, semua sel-sel sebagian besar sudah mulai terambil. Pada saat Anda memberi asupan lagi, makan protein, maka protein yang kita makan tadi akan diolah di metabolisme tubuh untuk menjadi bahan baku protein yang tadi diambil oleh tubuh. Menjadi bahan pembangun lagi. Akibatnya kita punya sel-sel protein yang baru yang memastikan bahwa regenerasi sel kita berjalan dengan sempurna. Baik, makanya harus dimulai dengan autofagi. Salah satu caranya adalah dengan cara Mbak Ratna tadi. Gitu, ya. Ya, pertambahan sedikit nyambung ke ceritanya Pak Eko tadi. Iya. Ya, kebetulan kan saya pernah patah tulang itu kan. Ya. Terus setelah kemarin November bisa operasi pasang pen, alhamdulillah dengan sukses tanpa ada masalah gula darah setelah ikut Mobi. Nah, tapi otot engkel kiri saya masih kaku. Karena memang kan dia sudah lama tidak mobilisasi. Pada saat selesai di IF72 dari 60 atau mungkin dari 50-an kali ya, 56 sampai 72, otot engkel saya tiba-tiba ringan sekali. Iya, memang begitulah. Gitu. Jadi saya biasanya kalau naik tangga nggak masalah, pas turun tangga itu PR. Ini selama ikut IF72 ini tiba-tiba ringan gitu aja, nggak ada rasa linu lagi. Gitu. Jadi saya pikir kayaknya memang. Kenapa begitu Mbak? Karena tadi karbohidrat dihabisi, bahkan asam laktat saja, asam susu yang biasanya kalau andai kata seorang jarang bergerak terus banyak menggunakan tenaga dari glukosa, hasilnya adalah pembakaran asam laktat. Asam laktatnya disikat sama ini. Tubuh kita ini hebat banget. Rasa sakit hilang. Coba Bapak Ibu sakit. Saya juga merasa aneh ya. Saya punya pengalaman yang kurang lebih sama dengan Mbak Ratna. Saya bulan 2 atau 3 bulan yang lalu, saya jatuh di sawah. Saya punya kebunnya di Jawa Tengah, dan saya terjatuh di sawah. Saya tulang siku saya itu keluar di tempatnya. Jadi harus dikembalikan. Saya disarankan oleh Pak Marianto dari chapter Jogja untuk ke Solo. Di Solo bagus, di sana BPJS dari Kalimantan dengan segera diterima. Jadi hari Kamis kejadian, saya masih sempat jalan-jalan ke Wonosari, dari tempat saya sekitar mungkin 80 kilo ya, nyari barang-barang yang saya inginkan. Kemudian pagi hari Jumat saya ke Solo. Saya langsung dioperasi malam harinya. Saya di ronsen mana yang bermasalah, mana yang bergeser dan sebagainya, dan di pen. Pada hari mungkin ke-7 atau ke-8 itu bekas-bekasnya langsung hilang. Padahal di tangan saya ada pen. Itu mengherankan. Saya tidak tahu apakah dokternya hebat atau memang karena proses puasa ini. Karena saya tidak selama ini yang dibalut ya. Hari ke-4 ini sudah saya buka. Bekasnya udah hilang. Itu adalah mungkin salah satunya karena proses autofagi, di mana pergantian sel kita berjalan dengan baik. Mungkin sama dengan kasus Mbak Ratna, proses autofagi juga berjalan dengan baik. Semua rasa menjadi hilang. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan dari Mbak, tolong dijelaskan puasa 72 jam itu kayak apa sih? Pertanyaan dari Pak Prianto. Kayak apa maksudnya? Seperti apa ya? Saya tinggi badan 160, berat badan 60. Apakah boleh mencoba puasa 72 jam? Berarti selama itu tidak pernah makan. Terima kasih. 8075 Prianto. Ya. Tadi ada pertanyaan pertama, saya makannya apa sebelum itu F72? Ini mungkin bagi yang masih PMB jangan ditiru ya, karena kebetulan saya ada UVT.
Jadi sahur saya itu cuma lontong 1 bungkus yang kecil itu dengan sate 10 tusuk. Udah kenyang banget itu, saya nggak bisa makan lagi. Jadi sahurnya itu. Terus kedua, soda kue saya masih, tapi cuma sekali sehari. Karena pH saya sebelum IF72 sudah 7,4, 7,5, bahkan pernah 7,6. Jadi saya cuma minum sekali sehari. Itu juga lumayan itu kalau misalnya ya istilahnya ngisi perut lumayan juga. Apalagi ya? Ya memang nggak pernah makan sih. Ya mau makan kan kita memang tidak makan, hanya minum aja. Ya. Jadi kayak hanya minum saja, Pak. Makannya dihentikan sama sekali. Mulutnya tidak mengunyah. Tidak mengunyah sama sekali. Tidak mengunyah apakah itu dari protein, apakah dari karbohidrat, sama aja. Semuanya nggak boleh. Jadi mulut kita nyaris diam saja untuk mengunyah. Nah, paling hanya boleh minum saja, Pak Prianto. Begitu ya? Iya, saya juga pernah ada masalah asam lambung kan. Jadi selama IF72 itu saya tidak ada keluhan sama sekali. Ya. Alhamdulillah. Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Slim. Definisi autofagi disebutkan sel bagus memakan sel yang jelek. Akan tapi Pak Eko mengatakan sel yang jelek diambil untuk pembakaran. Mohon dijelaskan. Matur nuwun. Nah, jadi ini biar saya yang jawab ya, Pak. Ya, saya juga nggak ngerti, Pak Eko. Oke, jadi gini, Pak Slim. Autofagi itu sebenarnya dari kata otomatis, fagi makan. Otomatis, fagi itu artinya makan. Otomatis memakan sel. Nah, untuk apa sel itu dimakan? Ternyata sel-sel itu pada saat kekurangan bahan bakar, maka dia harus mencari sumber-sumber tenaga yang ada yang bisa digunakan. Nah, ternyata autofagi itu luas sekali, Pak. Luas sekali. Sekali lagi, kita punya 3 skala prioritas tubuh kita. Punya skala prioritas. Apabila seseorang mengalami kelaparan. Tapi ini bedanya kalau kita nih kelaparan yang dimanipulasi, diatur. Jadi ada orang yang kelaparan benar, tapi kita kelaparan yang dimanipulasi. Kita ingin mendapatkan situasi autofagi. Pertama kali, saya jelaskan lagi ya dari pertama, Pak. Pada saat kita manusia sebenarnya punya sumber prioritas tenaga. Tenaga itu 2 itu jarang sekali, jarang sekali dipakai. Karena kenapa? Selama ini nggak pernah dipakai, jarang sekali. Dan orang jarang mengetahuinya bahwa tenaga itu ada. Kita hanya menggunakan tenaga dari karbohidrat saja, satu aja, satu-satunya. Makanya semua dunia pengetahuan kok selalu andai kata bicara sumber tenaga hanya bicara mengenai gula atau glukosa saja. Nah, sekarang kita ingin memanipulasinya. Bagaimana kalau andai kata gula itu dihentikan? Gula kita ketahui datang dari tanaman. Nah, lalu apa yang akan terjadi kalau andai kita menghentikan makanan yang proses dari tanaman yang mengandung karbohidrat dan kemudian dimetabolisme menjadi glukosa tadi. Nah, pada saat kita menghentikan itu, maka tubuh akan mencari sumber bahan bakar alternatif yang ada pada diri kita sendiri. Ingat, jangan dimasukkan makanan dari luar dulu. Makanan yang datangnya dari tubuh kita sendiri. Apa itu? Lemak. Lemak itu kan seperti kulkas. Seperti kulkas. Jadi kita kalau misalnya belanja sesuatu masukkan kulkas, belanja sesuatu masukkan kulkas, belanja sesuatu kulkas. Cuman pertanyaannya kita tidak pernah mengeluarkannya dari kulkas apabila kita sudah merasa cukup. Cadangan kita di kulkas makin banyak. Itu sama saja dengan makan, kita sama menggemukkan badan kita selalu. Tapi tidak pernah tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Itu yang maksudnya yang kulkas tadi. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara mengeluarkan lemak itu dan nanti akan jadi apa. Kalau pada saat pelajaran SMA, itu dibilang bahwa lemak nanti akan dicairkan kemudian menjadi gula lagi. Enggak. Bahwa sebenarnya lemak bisa dikeluarkan tapi menjadi bentuk keton. Bagaimana syarat untuk bisa mengeluarkannya?
berhentilah makan karbohidrat. Pada saat berhenti makan karbohidrat, maka tubuh kita akan mencoba mencari sumber tenaga yang tadinya disimpan tadi dalam bentuk lemak. Lemak itu akan dicarikan, lipolisis namanya. Proses itu. Lipo dari kata lemak, lisis penguraian. Diurai lemaknya. Dijadikan apa? Keton setelah melewati liver. Jadi nggak langsung cair gitu kayak lilin meleleh gitu langsung kita punya tenaga. Enggak, kita akan menggunakan liver kita dirubah menjadi keton. Ketonlah itu menjadi tenaga. Kalau andai kata lemak mulai menipis, maka siapa sih user yang paling banyak menggunakan tenaga itu? Yaitu protein, sel-sel protein kita. Jadi jangan salah, karbohidrat dimakan oleh protein, lemak nanti akan dimakan protein, menjadi keton, dan keton yang kedua yang datangnya dari autofagi tadi juga dimakan oleh protein. Nah, protein pada saat sudah mulai kehabisan lemak, dia akan mencari sumber tenaga yang paling mungkin dimakan. Tenaga pertama sudah habis, tenaga kedua sudah habis, lemak habis. Maka dia akan memakan teman-temannya, tapi jangan salah Bapak Ibu. Tubuh akan melakukan dengan cara demikian. Dia akan mencari sumber-sumber makanan dari produk-produk yang tidak dikenal oleh tubuh kita yang sedang berkeliaran. Salah satunya virus, bakteri, termasuk sel kanker. Autofagi itu demikian dahsyatnya kemampuan itu. Kalau Bapak baca buku dari Yoshinori Ozumi, itu disebutkan bahwa pada saat manusia kelaparan sekali, apakah kelaparannya karena dibuat ataupun tidak dibuat, terjadi dengan sesuai keadaan, maka otomatis sel-sel tubuh kita akan bersikap seperti ganas sekali. Dia akan memakan produk apapun dan dijadikannya sebagai sumber tenaga, jadikan sumber bahan bakar. Nah, baru kemudian dia akan memakan sel-sel temannya sendiri yang sakit, yang tidak berfungsi. Jadi dia akan menggunakan skala prioritas dulu. Pertama adalah sel-sel yang tidak dikenal oleh tubuh. Tiba-tiba itu kayak makanan buat sel-sel gitu. Kedua, kalau andai kata sudah sangat tepat, sel-sel di tubuhnya yang rusak tadi, sel-sel yang tidak kenal sudah mulai habis, maka dia akan mulai memakan dirinya sendiri, tapi ya dimulai dari yang sakit dulu. Itu namanya autofagi, Pak. Baru kalau andai kata kita sudah merasa, Pak, ini feeling kita bahwa, oh ya, saya sudah mulai merasa badan saya lebih ringan, tidak ada beban tubuh saya dan sebagainya, bolehlah kita kembali mengasup dengan protein-protein yang berasam amino esensial. Maka kembalilah kondisi kita menjadi manusia paripurna, sembuh kembali. Jadi logikanya seperti itu. Jadi puasa, autofagi, dan kemudian bagaimana skala prioritas dari makanan-makanan tubuh kita, dari karbohidrat dan lemak dan protein yang kemudian jadi sumber bahan bakar. Ya, Pak Slim. Jadi kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian mengenai Mbak Ratnayu pengalaman selama 72 jam puasa dan bagaimana autofagi itu prosesnya yang terjadi pada diri kita, sehingga teman-teman juga bisa mendapat pengalaman bagus. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih Mbak Ratnayu untuk semua informasi dan kesan yang menarik dari proses puasa 72 jam dan autofagi yang diinginkan. Terima kasih Mbak Ratnayu. Sama-sama Pak Eko. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak. Saya harus keluar live karena sebentar lagi saya harus mengurusi olah nafas kanker. Perlu Bapak Ibu ketahui, kalau andai kata memerlukan saya, sampaikan saja ke Mas Freddy, saya ingin bertanya dengan Pak Eko. Maka saya biasa akan muncul di sekitar awal-awal pagi, sekitar jam 8 sampai jam setengah 10.
Karena jam 9:30 jadwal saya untuk mengajar yang olah nafas kanker. Olah nafas kanker nih istimewa Bapak Ibu karena ada banyak orang yang sakit kanker jauh lebih menderita dibandingkan orang sakit diabetes. Orang diabetes menderita ya, tapi kalau kanker agak berbeda. Mungkin kita perlakukan mereka dengan cara berbeda karena mereka tidak boleh mengalami gluconeogenesis sama sekali Bapak Ibu. Kalau orang diabetes begitu gluconeogenesis paling gulanya naik paling diturunkan lagi. Kalau orang kanker gluconeogenesis bisa mengakibatkan kematian. Oleh karena itu saya sangat aware dengan penderita kanker. Saya demikian.